Sobat Sudin sekalian, kembali lagi bareng kita Sudin Barakarak Channel. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian akan menjadi masukan yang sangat penting buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang candi yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan hingga mancanegara, dan juga dikenal sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, kejadian unik saat pertama kali candi ini ditemukan, sempat dibangun sebuah warung kopi di atasnya oleh pihak Belanda yang menemukannya pertama kali. Ya, Sobat Sudin tentu sudah mengenal candi ini, Candi Borobudur. Candi ini merupakan salah satu harta karun yang paling berharga di Indonesia dan dunia tentunya. Menurut catatan sejarah, awal dibangunnya Candi Borobudur ini terjadi pada abad ke-8 dan 9, sekitar tahun 800 Masehi, pada saat masa pemerintahan dinasti Sailendra. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur ini. Pasalnya pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dinasti Sailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana. Akan tetapi di sekitaran Candi Borobudur juga terdapat para penganut Hindu aliran Siwa. Menurut sejumlah arkeolog, pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut kemudian berubah lantaran dinamanya luasan undakan persegi dan melingkar. Kemudian, Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran fondasi. Pembangunan Candi Borobudur ini diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung hingga pada masa pemerintahan Raja Samaratungga di tahun 825 Masehi. Kemegahan Candi Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan yang pasti Candi Borobudur ditinggalkan penduduknya kala itu. Teori sejarah mengarah pada terjadinya erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811. Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Senggoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti pundan berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni tingkat Kamadhatu, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Tingkat Upadatu, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Dan tingkat Arupadatu, bagian atas candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha yang menjadikan Candi Borobudur pemilik relief terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Akan tetapi banyak arca yang terdapat di candi ini saat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Hal tersebut terjadi karena maraknya pencurian arca kepala Buddha asli yang kemudian dijual di pasar barang antik atau pasar ilegal. Candi Borobudur juga pernah dibom. Hal tersebut terjadi 2 tahun setelah pemugaran yang kedua, pada tanggal 21 Januari 1985. Sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil.
9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi ini terjadi terkait pemahaman radikal. Nah, kejadian unik pernah terjadi juga di Candi Borobudur saat pertama kali pemerintahan Belanda menemukan candi ini. Pemerintahan Belanda sempat mendirikan sebuah warung kopi di puncak stupa. Pemerintahan Belanda juga pernah memberikan arca Candi Borobudur yang berharga kepada Thailand dan Inggris secara cuma-cuma saat kedatangan Raja Thailand Chulalongkorn II sebagai hadiah buat tangan. Saat ini, selain tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir di dinding pada batu candi. Itulah sejarah dibangunnya Candi Borobudur dan beberapa fakta saat candi ini pertama kali ditemukan. Mari kita jaga bersama kelestarian warisan dunia ini agar tidak semakin tergerus dan punah di telan zaman.